Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Handayani, NIM 4012000089 dari kelas Ekonomi Syariah C. Saya akan mempresentasikan tentang Al-Quran dan karakteristiknya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran dapat didefinisikan ke dalam bentuk bahasa maupun dalam bentuk istilah. Secara bahasa, qoro'ah mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari kata qoro'ah, qiraatan, Qur'anan. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda ataupun masdar. Dari kata kerja qoro'ah, yaqra'u qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Adapun pengertian Al-Quran menurut istilah yang telah disepakati oleh para ulama adalah kalamullah, yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada pungkasan para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis pada mahafis, diriwayatkan kepada kitab secara mutawatir, yang membacanya dinilai sebagai ibadah yang di awal dan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nama-nama Al-Quran dan karakteristiknya. Kitab yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ternyata tidak hanya memiliki satu nama saja. Ada nama-nama lain dari Al-Quran yang tutup dipahami oleh setiap muslim. 1. Asy-Syafa, penyembuh. Al-Quran merupakan penyembuh segala macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, Al-Furqan, pembeda. Nama Furqan maksudnya adalah kalamullah, menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, Al-Kitab, kitab. Al-Quran merupakan kitab yang mengumpulkan segala macam hukum-hukum syariat yang menjadi pegangan bagi manusia selama hidup di dunia. Yang keempat, Az-Zikir, peringatan. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang memperingatkan manusia bahwa segala perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang kelima, At-Tanzil, yang diturunkan. Ditegaskan oleh Allah bahwa Al-Quran bukanlah kitab sekarang manusia, melainkan asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Al-Hikmah, kebijaksanaan. Itulah nama-nama lain Al-Quran yang menegaskan bahwa kalamullah ini bukan kitab yang sembarangan. Beberapa karakteristik Al-Quran dan kitabnya. Al-Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Singkatnya sebagai berikut. 1. Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafal maupun makna. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabinya Muhammad SAW melalui wahyu al-jali, wahyu yang jelas, yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Di antaranya karakteristik Al-Quran yang lain adalah ia merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjamin pemeliharanya, serta tidak membedakan hal itu pada seorang pun, tidak seperti yang dilakukan pada kitab-kitab suci lainnya yang hanya diperlihatkan oleh umat yang menerimanya. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat.
Di antara karakteristik Al-Quran adalah mukjizatnya. Ia adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bangsa Arab hanya menyebut mukjizat itu saja, tidak yang lainnya. Meskipun dari beliau terjadi mukjizat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Al-Quran adalah kitab yang memberi penjelasan dan mudah dipahami. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan jelas dan memberi penjelasan tidak samar dan sulit dipahami. Yang kelima, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Al-Quran adalah kitab agama yang menyeluruh, pokok agama dan ruh wujud Islam. Darinya disimpulkan konsep akidah Islam, tata cara ibadah, tuntunan akhlak, juga pokok-pokok legislasi dan hukum. Yang keenam, Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Makna Al-Quran sebagai kitab ke seluruh zaman adalah ia merupakan kitab yang abadi, bukan kitab bagi satu masa tertentu yang kemudian habis masa berlakunya. Yang ketujuh, Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Al-Quran bukanlah kitab yang hanya ditunjukkan pada satu bangsa, sementara tidak kepada bangsa lainnya. Tidak juga untuk hanya satu warna kulit manusia ataupun satu wilayah tertentu. Garis-garis besar kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah SWT, bukan rekayasa dari manusia. Adapun garis-garis besar kandungan Al-Quran antara lain: 1. Akidah. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Yang kedua, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlak karimah maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Yang ketiga, ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Yang keempat, hukum dari peraturan-peraturan. Hukum dari peraturan-peraturan adalah ajaran yang mengatur tentang aturan-aturan yang berhubung dengan segala tindakan manusia dalam segala bidang, baik dalam hubungan dari Tuhan, al-ibadah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, al-mu'amalah. Yang kelima, kisah. Kisah adalah dalam pandangan Al-Quran terlihat pula pada amat banyaknya jumlah ayat al-qasas. Kisah yang ada dalam Al-Quran pastilah benar dan baik, yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang keenam, dasar ilmu pengetahuan. Selain dari pokok-pokok ajaran yang disebut di atas, Al-Quran juga berisi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan berbagai bidang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.